Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rizkiana, NIM 1900005140, kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Darul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan remaja masjid di sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Orang Tua Harus Kompak Dalam Mendidik Anak-anak. Nabi Zakaria alaihi salam, buka surat Maryam ayat 3 sampai ayat 11. Bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam tak kunjung juga memiliki anak sekalian, namun apa yang beliau lakukan adalah berdoa, dan terus berdoa. Buka surah Maryam ayat ke-19. Bagaimana akhlak dan dari Nabi Zakaria alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, doa yang terus menerus tanpa ada rasa kecewa. Dalam surah Maryam ayat 4 dikatakan, di sini Nabi Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Nabi Zakaria aja setelah mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, ketika menikah belum juga kunjung diberi anak adalah terus berdoa tanpa putus asa dan tanpa rasa kecewa. Nabi Zakaria alaihissalam pun pada akhirnya di usia senja yang menuju 100 tahun setelah berdoa hampir 70 tahun lamanya, akhirnya dikaruni anak yang bernama Yahya alaihissalam. Setelah memiliki anak, teman-teman sekalian, kemudian suami istri, hai sang istri, mengandung dalam keadaan yang sangat lemah. Berikutnya kemudian kita sampai ke tujuan. Bagaimana mendidik anak-anak ini, ternyata dalil yang dalam kandungannya juga dimulai pendidikan dari seorang anak, pendidikan untuk sang anak. Coba buka teman-teman dalam surah Al-A'raf ayat 189. Bagaimana doa diucapkan oleh ibu sedang mengandung dalam keadaan berat. Doa tak henti-hentinya diucapkan bagaimana sebelum punya anak, bahkan ketika mengandung dalam keadaan lemah. Ada doa yang diajarkan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Apa doa yang sejatinya harus diucapkan oleh para orang tua agar memiliki anak-anak yang hebat adalah artinya, ya Allah, jika Engkau memberikan kami anak yang soleh, tentu kami akan bersyukur. Lihatlah dalam Al-A'raf ayat 189, dalam keadaan ibu-ibu mengandung berat, semakin berat, maka doa tidak boleh putus asa dari kedua orang tuanya. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti untuk kita dapat memperoleh anak-anak yang soleh. Kemudian setelah itu, apalagi yang harus dilakukan step berikutnya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu dan ayah yang hebat maka akan tahu sebelum anak ini lahir, anak ini mau dijadikan apa. Mari kita belajar dari kisah orang tua Siti Maryam sangat luar biasa, yang diabadikan di dalam surat ke-19, sementara ayatnya diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga. Bagaimana akhlak dari
anak yang sangat hebat, itu Nabi Muhammad SAW, yang ada Islamnya nanti hari akhir akan datang kembali ke muka bumi ini. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Hana ibunya Maryam dan Imran ayahnya Siti Maryam adalah sebelum anak itu lahir, masih di dalam kandungan orang, punya cita-cita dalam besar. Anak ini mau dijadikan apa? Siti Maryam sejak dalam kandungan orang tua itu bercita-cita anak ini akan mengabdi di Baitul Maqdis, Palestina. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian, kita ingin anak-anak ini menjadi hebat, ingin anak-anak kita mencintai Al-Quran, ingin menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya sejak dalam kandungan kita sudah tahu anak ini mau dijadikan apa anak saya akan menjadi presiden, apa anak saya kalau akan menjadi penerus perjuangan Rasulullah. Dan yang terakhir, apakah anak ini kelak akan dijadikan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Sebagaimana orang tua Maryam buka dalam surat Al-Imran ayat 35-38. Ya Tuhanku, sungguh aku bernazar kepadamu, kelak janin yang di dalam kandunganku akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar dariku, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, yang Maha. Peran orang tua dalam pendidikan anak tidaklah sepele, karena pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan di zamannya. Dewasa ini, orang tua semakin sadar akan pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak sejak usia dini. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak terbukti memiliki banyak efek positif pada anak. Banyak orang yang mencari kesuksesan ketika memasuki dunia pendidikan sosial di usia dewasa. Tentu peran demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima